Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbullah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak kata yang patut dan pertama-tama kita ucapkan secara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita sudah bisa bangun di pagi ini dengan keadaan sehat walafiat, dan kalaupun ada yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kenikmatan paling agung tentu adalah kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang membuat kita saat ini masih bisa terus istiqamah dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita di MKI. Dan di pagi ini, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Ustaz Dadi Al-Jambari Hafizullah. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halukum? Waalaikumsalam Mas- warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahnu bi Alhamdulillah, khair ya Ustaz. Ahlan wa sahlan. ahlan bikum Ustaz. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, eh, tema kali ini sebagaimana di hari Rabu kita biasa mengkaji sebuah kajian tentang Asmaul Husna ya. Serial tentang Asmaul Husna ini alhamdulillah kita sudah mengikuti beberapa episode ya, dan kemudian di pagi ini kita sudah menginjak ke tema tentang Al-Fattah ya. Apakah itu Al-Fattah, insya Allah akan diungkapkan, dijelaskan oleh guru kita. Dan Al-Fattah ini memang sebuah kata yang berawal dari kata fataha ya. Fatah itu membuka kalau secara bahasanya, dan Membuka. Nah, eh, kalau kita lihat misalkan, eh, kalau kita biasa membaca ketika masuk ke masjid itu ya, kan ada satu doa yang pernah juga diajarkan oleh guru kita Sadadi, Allah maghfirli waftah abwaaba rahmatik ya. Ya Allah, eh, iftah ya, bukakanlah, Allah maftah lana, atau Allah mahtahli, Allahumma ftahli abwaaba. Abwaaba itu pintu-pintu rahmat ya. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu gitu ya. Dan inilah salah satu akar kata dari Al-Fattah. Dan tentu maknanya dalam kalau para ulama mengungkapkan, menjelaskan tentang Al-Fattah ini. Karena kalau di beberapa ayat justru namanya maknanya bisa berbeda gitu kan, bukan membuka gitu ya. Tentu ini sebuah tema yang insya Allah akan dipaparkan, dan kita mudah-mudahan kita memahaminya, dan silakan untuk menyimaknya dengan seksama. Dan ini tujuan dari memahami Asmaul Husna ini tentu adalah kita mudah-mudahan bisa menambah iman kita ya. Baik, tanpa panjang kalam, Fadhil Mashkur Ustaz. baik. Syukran jazakumullahu khair Ustaz Khalis Bakri. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatukum insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu sahabat MPI dimanapun berada, teriring segala bentuk kesyukuran dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Terlebih pagi ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat, meskipun tadi kita dengar Ustadz Holis agak flu-flu sedikit ya, biasa. Khalifatullah itu ada istirahatnya juga Ustadz. Masya Allah. Jadi semoga jadi
dari pileknya itu tergugurkan dosa-dosa antum. Insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah SWT yang kita hadirkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin. Allahumma amin. Eh, Pagi ini agak merasa istimewa saya. Ada Bunda Gomba hadir bersama kita. Ini Masya Allah. Eh, Penasehat kami, fasilitator, dan beliau kalau urusan sama anak-anak pengidap kanker, survival kanker, beliau concern sekali. Masya Allah. Barakallah. Baik, baik, barakallah. Pagi ini kita akan membahas Al-Fattah, dan untuk membukanya saya mohon izin, Desember ini dari MKI punya tema, yaitu Ibu, Surga Untukmu. Jadi ada keyakinan dari kami bahwa seberapapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk orang tua kita, selemah apapun, sekecil apapun, tidak berarti apapun, tapi pastikan ibu kita itu adalah bagian yang kemudian satu-satunya manusia yang surga ada di telapak kakinya. Dan dia adalah sosok yang kemudian membuat kita menjadi tahu bagaimana mencintai, tahu bagaimana menyayangi, tahu bagaimana menghadirkan hari-hari penuh cinta. Maka pagi ini kita akan buka dengan Al-Fattah, di mana Al-Fattah ini maha pembuka, tapi nanti ada juga memahami apa yang Allah SWT hadirkan itu sebagai pembuat keputusan. Dasar penetapannya kita lihat di dalam surah As-Saba ayat yang ke-28 dan surah Al-A'raf ayat yang ke-89. Allah SWT menyatakan bahwa katakan Rabb kita mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita. Ya, dikatakan di situ summa yaftahu. Ya, jadi fattah itu memberi keputusan. Ya, yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Ya, Allah memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Itu kalau di surah As-Saba ayat 26. Kemudian di surah Al-A'raf, ya, pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu, ya, wasi'a Rabbana, ya, kulla syai'in ilma. Jadi Allah SWT pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Kemudian dikatakan alallahi tawakalna, kepada Allah saja kami bertawakal. Ya. Di sini disebut Rabbana ftah bainana wa baina, ya, kaumina, ya Rabb kami berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami, ya, bil haq, dengan adil, wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi kadang-kadang bermakna pembuka atau bermakna juga pemberi keputusan. Jadi berdasarkan ayat ini para ulama menetapkan nama Al-Fattah sebagai salah satu dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha indah. Sebagaimana Imam Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala, Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan lain-lain. Maka
kalau kita lihat makna secara lughawi, secara etimologi, Ibnu Faris rahimahullah menjelaskan bahwa asal kata yang benar dari nama ini menunjukkan makna lawan kata dari menutup. Nah, kemudian dari asal makna ini juga diambil makna-makna yang lain, ya, seperti menghukumi, ya, memutuskan kemenangan, kesuksesan, ya. Sedangkan ada ulama Al-Fairuz Abadi rahimahullah taala menjelaskan bahwa nama ini secara bahasa berarti memutuskan hukum. Dia Al-Hakim, ada hubungannya dengan Al-Hakim. Sementara Ibnu Athir rahimahullah taala menyatakan bahwa Al-Fattah ini yang membuka pintu-pintu rizki dan rahmat bagi hambanya. Ada juga yang mengatakan artinya yang maha memberi hukum di antara hambanya. Nah, yang terpenting buat kita, seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kita belajar Asmaul Husna itu bukan buat ngadu koleksi banyak-banyakan pemahaman, ngadu kekuatan hafalan, kemudian eh, merasakan bahwa hafalan ini harus ditonjolkan kepada orang lain dan seterusnya. Tidak. Tapi kita belajar Asmaul Husna ini membuat kita menjadi makin cinta kepada Allah, makin meneladani apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang secara puncak kecintaannya adalah kita menghamba dengan mengagungkan Allah sekaligus. Jadi meletakkan Allah SWT pada tempatnya dan kita menempatkan diri kita pada posisinya. Jadi meninggikan Allah SWT, merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Jadi apa yang nanti kita akan pelajari dari Al-Fattah ini, izinkan saya uh, menjabarkan terlebih dahulu dari para ulama yang menyatakan bahwa Al-Fattah ini bisa dimaknai sebagai pembuat keputusan. Jadi dalam menjabarkan firman Allah Azza wa Jalla, dan dialah pemberi keputusan lagi maha mengetahui, wahwa fattahul alim, ya, wahwal fattahul alim, itu memuat nama Al-Fattah ini. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa Allah dialah yang maha pemberi keputusan hukum, lagi maha mengetahui hukum yang mana yang tepat dan adil di antara hamba-hambanya, karena tiada sesuatu pun dari mereka yang tersembunyi di hadapannya, dan dia tidak membutuhkan saksi untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam bahasa sederhana begini, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan syariatnya kepada para nabi tentu berbeda dengan para umat. Dan penetapan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk para rasul itu tentu berbeda dengan kita-kita yang hanya sekedar mencintai tapi belum tentu dapat cintanya. Ada sebuah syair dari Timur Tengah yang menyatakan kurang lebih pemaknaannya, Ahmad mencintai Laila, Sulaiman mencintai Laila, Mas'ud mencintai Laila, ada satu nama lagi, Daud mencintai Laila, tapi ternyata Laila tidak mencintai siapapun. Ini dimaknai adalah seperti halnya kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku cinta kepada Allah, kita ngaku cinta dengan Allah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak cinta kepada kita. Ini kan sebuah bagian yang seolah-olah kayaknya kita cinta banget sama Allah, ternyata Allah nggak cinta sama kita. Nah, ini bagaimana caranya kemudian kita ingin mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai sehingga terjadi saling cinta antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin belajar masak yang enak, Pak, maka kita harus belajar kepada koki yang masakannya enak dan terbukti dia sukses. Gitu. Kalau kita ingin belajar agrobisnis, maka kita belajar kepada para bisnis agro yang sukses. Kalau kita ingin belajar manajemen, gitu, maka kita belajar kepada para manajer-manajer yang memang sudah sukses. Maka ketika kita beribadah kepada Allah SWT, mau niru siapa? Niru ustadz? Belum tentu. Tidak semua ustadz kemudian menghadirkan ibadah yang benar. Tidak semua ustadz bisa dijadikan patokan-patokan
Tidak semua ustadz punya pemahaman yang betul-betul mumpuni untuk urusan fikih ibadahnya. Kalau toh dia paham fikih ibadahnya, belum tentu dia menjalankan secara sempurna. Artinya ketika kita meletakkan harapan kita kepada manusia, tentu akan sangat banyak kecewa. Tetapi kepada siapa kita ingin mendapatkan ibadah yang sudah pasti diterima? Maka ada beberapa cara di mana kita di dalam surat yang keempat, surat yang ke-9, ayat yang ke-100. Saya izinkan antum antuna untuk membaca tarjimnya. Silahkan. Surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Kalau ingin mendapatkan ibadah, caranya yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Ada yang berkenan bacain? Saya Mangga, mangga. 9:100. Nah, deh. Terima kasih. Abu Hussein kan? Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah ridho kepada mereka, Nah, mereka pun ridho kepada Allah. Masya Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Masya Itu Allah. menangan yang agung. Masya Allah. Syukran, jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Jadi jelas bahwa ketika kita mengikuti dengan baik apa yang datang dari para muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin dan ansor? Rasulullah SAW bersama para sahabat yang datang dari Mekah ke Yathrib. Siapa ansor? Orang-orang Yathrib yang kemudian dinamai oleh Rasulullah SAW sebagai kota yang bercahaya, Madinatul Munawwarah. Yang kemudian dari dua tempat ini, dari muhajirin dan ansor, mereka menjalankan sesuatu yang kemudian Allah pasti ridho. Gitu. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada saling ridho di antara keduanya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita bisa menirunya? Syaratnya ada satu tadi. Setelah muhajirin dan ansor, ada orang yang ketiga atau kelompok ketiga yang kita bisa tiru. Yaitu siapa? Walladzina taba'uhum biihsanin. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya mereka beribadah dengan kepastian, jaminan, garansi dari Allah SWT bahwa apa yang mereka kerjakan itu membuat mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Dan Allah janjikan surga. Jadi jelas kalau kita kemudian ingin belajar yang sukses ibadahnya, maka belajarlah kepada para muhajirin dan ansar. Nah, ini yang kemudian seperti yang akan saya sampaikan tentang makna Al-Fatah ini. Nah, kita lihat makna Al-Fatah ini di mana Allah SWT memutuskan hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Ya. Jadi ketika Allah SWT sebentar. Nah, ketika Allah memutuskan hukum, maka makna Al-Fattah adalah maha memutuskan hukum di antara hamba-hambanya dengan hukum dan yang ada dalam syariat. Dan ketetapan-ketetapan yang takdirnya serta hukum balasan amal, al-jaza, ya, atau ajru, ya, itu balasan amal perbuatan yang baik dan yang buruk, yang maha membuka mata hati orang-orang yang jujur, yang benar dengan kelembutan Allah SWT, membuka pintu hati mereka untuk mengenal, mencintai, dan selalu kembali bertobat kepadanya. Ada orang-orang yang mungkin setelah ngaji bertahun-tahun baru dia dapat kliknya sama Allah. Setelah dia mengajar berkali-kali baru dia dapat justru dari jamaahnya. Setelah dia berulang kali Allah berikan hidayah, baru dia terima hidayah. Gitu. Itu Allah SWT membukakan hidayah, memberikan pintu-pintu rahmatnya seperti yang tadi disampaikan oleh
Ustadz Khalis, ya, bahwa ketika kita menghadirkan hati untuk kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ketika kita ada di depan pintu masjid, ya. Wahai Allah, bukakan pintu rahmatmu, karena rahmat itu ada di dalam eh, masjid. Masjid itu satu-satunya tempat yang penuh dengan keberkahan dan penuh kemuliaan, yang Allah Subhanahu wa taala eh, menyatakan bahwa aku berada di masjid-masjid itu. Saya pernah ditanya sama seorang anak yang kemudian ibunya kewalahan, Ustadz, anak saya nggak mau diajak tawaf sunnah. Padahal saya kepengen tawaf sunnah, gimana nih Ustadz? Nggak ada yang jagain dia. Kenapa dia nggak mau? Katanya dia bohongin saya, Ustadz. Mama bohong, mama bohong, mama bohong. Katanya umroh ke sini mau ibadah, tapi mama bohong sama aku. Apa deh maksudnya deh? Begitu saya coba ngobrol, Mas Iqbal, emang kenapa nggak mau tawaf sunnah? Kan Ustadz sudah bilang bahwa ada 120 rahmat yang ada di Ka'bah itu kalau kita keliling. 60 buat orang yang tawaf, 20 untuk orang yang melihatnya saja, 40 buat orang yang sholat atau baca Quran di depan Ka'bah. Mama bohong sama aku. Loh kenapa? Katanya kita mau ke rumahnya Allah. Mana Allahnya nggak ada. Saya ketawa. Anak ini belum paham bahwa yang dimaksud dengan rumah Allah itu kan memang Baitullah ya. Baitullah itu rumah Allah. Artinya rumah untuk menghadap kepada Allah itu belum diberikan paham kepada anaknya dengan benar. Mungkin pemahamannya baru sesederhana itu. Saya sampaikan ke dia bahwa karena saya kenal baik dengan keluarganya, saya bilang, Iqbal tahu nggak villa papa yang di puncak itu punya siapa? Punya papa. Oke. Papa tinggal di sana nggak? Enggak. Papa di mana tinggalnya? Di Cibubur. Gitu. Terus saya bilang, terus berarti eh, villa itu bukan punya papa dong. Papa nggak ada di situ. Loh, itu punya papa, tapi papaku tinggal di Cibubur. Nah, ini sama. Ka'bah itu rumahnya Allah, tapi Allahnya tinggalnya di arsy. Oh gitu. Iya, nanti malaikat yang akan mencatat kita kalau kemudian kita mau tawaf di sekitarnya. Oh gitu. Coba mama bilang gitu sama aku. Akhirnya dengan pengertian sederhana seperti itu, dia akhirnya mau menyatakan bahwa dia minta maaf sama mamanya. Maaf mama, aku salah salah paham. Ternyata yang dimaksud sama Ustaz Dodi itu eh, rumahnya Allah itu ternyata adanya di arsy. Gitu. Arsy itu di mana? Kata Ustadz Dodi, kalau kita persis di Ka'bah itu tengah-tengahnya, kalau ditarik lurus ke atas mentok, tek. Kalau mentok nih, itu ketemu Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Rasulullah SAW pernah ada di situ dan bersirobok cahaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra Mi'raj. Saya ceritakan detail ke dia bahwa Rasulullah SAW pernah naik sampai ke Baitul Ma'mur dan kemudian itu jaraknya ke arsy Allah itu sekitar 40 hijab. Yang satu hijabnya antara bumi dan langit. Bumi dan langit itu jaraknya sekitar 200.000 parsek. Satu parsek itu satuan antariksa, satuan jarak antariksa. Yang kalau dihitung itu sekitar 1,37 triliun kilometer cahaya. Dia langsung pegang kepalanya terus langsung, banyak banget Ustaz. Iya, Allah SWT nggak mungkin sama dengan kita. Allah itu harus lebih besar, lebih agung, lebih luar biasa sehingga Allah SWT akan mengelola kita dengan mudah. Bayangin, berapa banyak orang yang tinggal di dunia ini berdoa kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah, Allah akan menjadi sangat sibuk mengabulkan semua doa, termasuk Iqbal. Kalau Iqbal mau berdoa kepada Allah SWT, nanti Allah dengarkan itu dan kirim malaikatnya untuk memberikan rahmat kepada kita. Gimana? Kita tawaf sunnah sekarang? Iya, iya, mau. Akhirnya dengan pemahaman sederhana seperti itu, ya, akhirnya banyak di antara anak-anak itu yang kemudian tahu bahwa
Allah yang agung itu nggak mungkin berada di Baitullah dengan wujud fisiknya, karena nanti kelak di surga kita akan berjumpa dengannya. Nah, dalam surah Al-Fatir, Allah SWT juga menyatakan bahwa apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah SWT, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskan sesudah itu. Dialah maha membuka dan dialah yang maha menahan atau menutup. Masih ingat betapa kita membahas tentang Al-Aziz, ternyata Allah SWT itu punya izzatul imtina, punya kekuatan untuk menahan. Dan bagian itu yang kemudian kalau kita mohon kepada Allah SWT, ya, nanti kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana memohon kepada Allah SWT dengan Asmaul Husna Al-Fattah. Bapak Ibu sahabat NKI dimanapun antum-antuna berada, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan bahwa Al-Fattah ini punya dua arti. Yang pertama, dia kembali kepada pengertian al-hukmu, menghukumi atau memutuskan, yaitu dengan memutuskan menetapkan hukum dari bagi hamba-hambanya dengan syariat Allah, serta memutuskan perkara mereka dengan memberikan ganjaran pahala bagi orang yang mentaatinya dan menimpakan siksaan kepada orang-orang yang berbuat maksiat di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika dalam surah As-Saba yang tadi, ya, yang surat 34 ayat 26, bahwa dikatakan kul ya jama'u bainana rabbuna. Katakanlah bahwa Rabb kita akan mengumpulkan kita semua. Tsumma yaftahu bainana bil haq. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan dialah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Ya. Dikatakan wahwal fattahun alim. Dan firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-89 tadi. Ya. Rabbana fattah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya. Kemudian dikatakan ya Rabb kami beri keputusan antara kami dengan kaum kami dengan adil, ya, dengan hak. Ya. Wa anta khairul fatihin, dan engkau pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ini yang Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyatakan seperti itu. Secara riti, arti yang kedua, ini tulisannya kecepatan kadang-kadang. Ya. Arti yang kedua, ketika kita perhatikan, ayat yang pertama tadi artinya keputusan hukum bagi hambanya pada hari kiamat, sedangkan ayat yang kedua artinya keputusan hukumnya di dunia dengan menolong atau memuliakan dengan kebenaran dan penganutnya, serta merendahkan kebatilan dan penganutnya dan menimpakan segala macam siksaan kepada mereka. Tapi ini akhirat ya. Artinya begini, jangan pernah putus asa kepada Allah SWT. Ya Allah, saya sudah berdoa, kok Palestina belum menang juga? Ya Allah, sudah tahajud saya berikan infak saya sudah hadirkan doa terbaik saya di siap sujud saya. Tapi kenapa Allah SWT masih belum memberikan kemerdekaan kepada Palestina? Sabar, sabar, dan sabar. Karena Allah SWT punya rencana yang terindah. Sekali lagi ketika kita paham bahwa Allah SWT tadi punya izzatul imtina, punya kekuatan penahanan, begitu juga dengan ketika kita bicara sunatullahnya, Palestina itu ketika dia menang maka itu bagian dari akhir zaman. Nah, sementara prediksi-prediksi para ulama dengan menghitung itu ada yang menyatakan 2027. Gitu. Imam At-Tabari pernah menuliskan 1452. Berarti kalau sekarang ini 1444 berarti masih 12 tahun lagi. Gitu. Jadi wallahu alam, itu hanya sekedar hitung-hitungan menurut tarikh yang beliau yakini gitu. Nah, arti yang kedua, Allah lah yang membuka semua pintu kebaikan bagi hambanya, sebagaimana Allah SWT dalam surah Al-Fatir ayat yang kedua dikatakan bahwa ma yaftahillahu linnas, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, mir rahmatihi, ya, dikatakan di sini fala mumsikalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Jadi ketika Allah itu membuka pintu-pintu kebaikan dunia dan agama bagi hambanya,
dengan membuka hatinya, orang-orang yang dipilih, yang telah terkunci dengan kelembutan dan perhatiannya, dihiasi hati mereka dengan pengetahuan tentang ketuhanan. Berapa banyak orang yang kemudian tadinya belangsak, terus kemudian menjadi sangat mencintai agama ini. Berapa banyak orang yang membenci agama Allah SWT dan kemudian bisa berbalik hatinya dan kemudian menjadi membela Islam. Kita perhatikan saja bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kemudian menjadi sosok yang membenci Rasulullah SAW. Tapi ketika Allah sentuh hatinya dengan surah Al-Kahfi, maka kita perhatikan gitu ya, betapa Allah SWT sudah menyandingkan fisik beliau dengan Rasulullah SAW saat ini. Dan ini bagian yang menjadi sangat luar biasa. Dan ketika kita tahu bahwa Allah menghiasi hati mereka dengan pengetahuan tentang ketuhanan, tentang tauhid, dan pemahaman yang benar terhadap nama-nama yang maha indah dari sifat-sifat yang maha sempurna, dan hakikat keimanan kepada Allah SWT yang semua itu akan memperbaiki atau menyempurnakan kondisi agama mereka dan menjadikan mereka istiqomah di jalan Allah yang lurus. Maka ketika kita sering mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu adalah bagian yang kemudian jalan yang kita lakukan itu adalah jalan-jalannya orang yang beriman, para syuhada, para sholihin, para siddiqin, itu. Yang kemudian ditutup dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti yang Tuan Guru Suparman Fajar tuliskan di buku yang sangat luar biasa ini. Jadi di sini seperti ini disampaikan sama Bapak Haikal bahwa ini kalau ada yang mau infak, ini bagian buku yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat bagaimana makna ghairil maghdubi alaihim, itu ada kesejatian di mana Allah SWT kita minta untuk jangan diberikan kita itu kemurkaan dan kesesatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di halaman 150 ya. Itu Ustaz Suparman Fajar di sini menjabarkan tentang bagaimana para Yahudi ya, itu dan Nasrani melakukan hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Orang-orang Yahudi tidak punya amal gitu. Sedangkan orang Nasrani tidak punya ilmu. Makanya kemurkaan untuk orang Yahudi dan kesesatan orang Nasrani itu karena orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan pasti dia dapat kemurkaan, berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Nah, sedangkan orang-orang Nasrani mereka tidak melakukan sesuatu, mereka tidak beroleh kemana harus berjalan ya, karena mereka tidak menempuhnya mulai jalan yang semestinya, yaitu jalan kebenaran. Sedangkan ciri khususnya Nasrani ini adalah kesesatan yang kalau kita pelajari di bukunya Tuan Guru Suparman Fajar ini menjadi bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Ketika kita menuntaskan bagian catatan tulisan Tadabbur Al-Fatihah ini menjadi bagian yang mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan kepada hidup beliau selama kita memahami Al-Fatihahnya sesuai dengan apa yang beliau pahami. Nah, kemudian lebih khusus lagi membuka pemahaman itu dalam pengertian Allah membukakan pengetahuan tentang tauhid dan pemahaman yang benar terhadap nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna, sehingga kebaikan rohani, cahaya hati yang terang, pemahaman dan perasaan yang benar terhadap agamanya bagi orang-orang yang mencintainya dan selalu menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan membukakan bagi hamba-hambanya pintu-pintu rezeki dan faktor yang mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla menyediakan bagi orang yang bertakwa rizki dengan cara yang untuk memperoleh tanpa disangka-sangka. Dia Azza wa Jalla menganugerahkan kepada orang yang bertawakal lebih dari apa yang mereka minta dan harapkan, memudahkan bagi mereka mengatasi semua urusan yang sulit dan membukakan pintu-pintu pemecahan masalah yang tertutup. Kita lihat surat 65 ayat 2 frase yang terakhir, ayat 3 frase awal, ayat yang keempat frase yang terakhir. Silakan kalau ada yang mau baca sebelum kita diskusi. Tafadhal, tafadhal. Silakan. Silakan. Surah At-Talaq
Ayat yang kedua, frase yang terakhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Silakan Bu Is, sudah siap? Bismillah, insya Allah saya siap, Ustadz. Monggo. Silakan Bu Tafadhali. Ini. Saya baca hanya frase terakhirnya atau Nah, lengkap? ya, frase terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang Surat siapa bertakwa. Surat At-Talaq ayat 2. Nah, Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. ya. 3 yang awal. Ayat 3. Dan dia memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Masya Dan Allah. barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan Masya Allah. keperluannya. Di ayat yang keempat keperluan. terakhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Masya Allah. Maha Masya benar Allah. Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakumullahu khair, dokter. Jadi jelas bahwa Allah SWT akan memberikan jalan keluar. Dan itu kepastian. Kalau Allah sudah bilang niscaya, itu sebuah kepastian. Ya. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan di ayat 3-nya tadi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Datang dari arah yang tidak pernah disangka, diduga, tahu-tahu begitu aja. Gitu. Kalau Allah mau begitu, mau apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Maka di ayat yang keempatnya, wa may yattaqillaha, di ayat 3-nya, wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupkan baginya, Allah yang memenuhi setiap kebutuhannya. Karena Allah paling tahu kebutuhan kita dibanding dengan keinginan kita. Maka di ayat yang keempat, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'alahu fi umrihi yusra. Dan Allah jadikan menjadi mudah urusannya. Masya Allah. Jadi lebih kepada bagian yang takwa, tawakal. Seperti yang saya sering sampaikan, bahwa ketika para nabi itu cuma punya 3 tabiat. Tidak banyak mikir tapi dipakai buat dzikir. Tidak banyak mikir tapi dipakai buat dzikir. Camkan ya. Tidak banyak mikir tapi pakai zikir. Sehingga apa? Bukan hawa nafsu. Tapi selalu mengedepankan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, tidak pernah pakai akal, tapi mengedepankan tawakal. Tidak pakai akal, tapi mengedepankan tawakal. Artinya apa? Lagi-lagi akal cetek kita, pikiran cupet kita, pikiran pendek kita, tidaklah sesuai dengan apa yang disandingkan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Agung, Maha Besar, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, apa yang kita sudah pelajari selama dari mulai awal, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Qudus, As-Salam, dan seterusnya. Ya. Sampai Azizul Jabbar, Mutakabbir. Ya. Subhanallah ya ma yusrikun. Ketika Allah SWT kemudian memberikan juga kepada para nabi tabiat-tabiat yang terakhir, yaitu apa? Mereka tidak pakai, kalau tadi tidak pakai mikir banyakkan zikir, tidak pakai akal lebih kepada tawakal, maka yang terakhir tabiatnya adalah tidak pakai logika, ya, tapi lebih mengedepankan takwa. Tanpa mikir banyakin zikir, tanpa akal banyakin tawakal, tanpa logika banyakin bertakwa. Ini tabiatnya para nabi seperti itu. Nah ini kalau Allah SWT tidak bukakan, maka nggak mungkin kita bisa dapatkan itu. Terakhir sebelum saya tutup, ya, ketika di surat yang ke-10 ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan iman bagi kita. Tafaddal au tafaddali, kalau yang berkenan membaca tarjimnya, surat yang ke-10 ayat yang ke-100. Silahkan. Ada yang berkenan?
Surat 10 ayat yang ke-100. Ya udah. Mangga? Surat Yunus ya udah ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Artinya Allah Allah menimpakan membukakan dengan Al-Fatahnya, Allah akan bukakan keimanan itu kepada seseorang. Yang tadinya ngaco gitu, yang tadinya belangsak, terus tiba-tiba Allah kasih aja hidayah begitu. Dan Allah maha membuka, memberi keputusan segala sesuatu. Lanjut teh, punten. dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Nah, di situ kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan wala rijza 'alal ladzina la ya'qilun. La ya'qilun itu nggak paham. La ya'qilun itu nggak menggunakan akalnya. Untuk apa? Untuk memahami bahwa kebesaran Allah itu begitu luar biasa. Jadi keimanan atau nuhun pisan teh barakallahu fi. Ketika Teria tadi membaca terjemahannya itu kan tidak ada yang beriman kecuali Allah berikan keimanan itu kepadanya. Bayangkan kalau kemudian saudara-saudara kita yang di luar sana kita doakan, bukan dicaci maki ya ketika dia melakukan kesalahan. Gitu. Berapa banyak orang yang kemudian melakukan kebencian terhadap Islam, tapi ternyata di ujung akhir hayatnya dia bisa mencintai Islam dengan sangat luar biasa. Abu Sufyan itu kurang keji apa? Hindun itu kurang keji apa? Waktu perang Uhud saja mencabik-cabik badannya Sayyidina Hamzah sampai mengeluarkan hatinya dan kemudian dikunyah karena nggak ketelan dia lepeh. Dan itu dilakukan di depan wajah Rasulullah SAW. Maka ketika mereka berdua masuk Islam, Abu Sufyan dan Hindun, ya, maka Rasulullah SAW setelah mengislamkan mereka, Rasulullah SAW bilang, jangan kalian tampakkan wajah kalian di hadapanku. Karena masih belum hilang kesedihannya bagaimana Sayyidina Hamzah pamannya tercinta itu dicabik-cabik dadanya dan kemudian diambil hatinya dan kemudian digigit, kemudian dilepeh. Begitu nista memperlakukan orang. Tapi itu saja Allah SWT masih bukakan keimanan. Dan Allah SWT membagi, maksud saya beberapa ulama membagi sifat Al-Fattah ini, maha memutuskan, maha menghukumi, membuka dan seterusnya. Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahwa Al-Fattah ini termasuk nama-namanya yang indah, maka ada yang disebut sebagai menetapkan hukum atau syariat Allah. Dan Al-Fath yang menetapkan ketentuan takdir. Nah ini yang disebut dengan Al-Fath, pemaknaan sifat Al-Fattah tadi. Maka Allah Rabbul Alamin, maha pemberi keputusan dengan dua arti. Artinya dengan keadilan dan kebaikan dari Ar-Rahman, yang maha luas rahmatnya. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan syair-syair yang tadi itu, Al-Fattah ini adalah Al-Hakam, pemutus hukum, Al-Muhsin, maha pemberi kebaikan, Al-Jawad, maha pemurah. Maka sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama sifat Al-Fat yang berarti memutuskan hukum dalam agama dan hukum ganjaran, ya, amal perbuatan manusia. Yang kedua, dia maha menentukan hukum ketetapan takdir bagi seluruh makhluk. Nah Bapak Ibu sahabat MKI yang dirahmati Allah SWT, melalui Rasulullah SAW, kemudian syariatnya yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama ini, maka disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Semua perkara yang dibutuhkan oleh hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tetap istiqomah di jalan yang lurus. Adapun sifat Al-Fattah dalam hukuman ganjaran amal perbuatan manusia adalah keputusan hukumnya kepada Rasulullah SAW dan para penentang dakwah mereka. Juga terhadap hamba-hamba yang dicintai oleh Allah SWT dan juga musuh-musuh mereka. Artinya dibedakan mana yang mendapatkan pahala, mana yang mendapatkan dosa. Maka dengan memuliakan dan menyelamatkan para nabi alaihissalam, para pengikut mereka juga, dan menghinakan serta menyiksa musuh-musuh mereka, seperti Rasulullah SAW menyampaikan bagian basyir wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Begitu juga Allah SWT menyampaikan. Ya. Contohnya di surat 14 ayat 7 misalnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat.
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau kufur, maka sungguh adabku sangat pedih. Rasulullah SAW dalam menyampaikan kemunafikan orang-orang yang enggan untuk melakukan sholat subuh dan isya ke masjid, beliau alaihissalam menyatakan sungguh berat buat orang munafik sholat subuh dan isya di masjid berjamaah bagi orang-orang yang munafik itu. Seandainya mereka tahu Allah SWT limpahkan keberkahan yang ketika mereka tahu pahalanya, mereka pasti akan merangkak menuju ke masjid. Dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyatakan, aku akan meminta beberapa laki-laki untuk sholat, ya, dan kemudian aku akan mendatangi rumah-rumah orang yang tidak mau datang ke masjid dengan membawa obor kayu yang terikat. Dan aku akan bakar rumah mereka. Betul, Rasulullah SAW hanya sekedar menyampaikan ultimatum. Tapi ini yang kemudian menjadi bagian yang tadi saya katakan. Beliau menyampaikan dengan basyirah wa nadhirah, dengan kabar gembira dan peringatan. Jadi nggak cuma neraka, tapi surga juga disampaikan. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, ketika Allah SWT menghadirkan keputusan dan hukumnya di hari kiamat kepada semua makhluk ketika ditunaikan balasan amal perbuatan semua manusia, maka perhatikan setiap amal kita nanti akan dipertanyakan kepada Allah SWT. Dan anugerah yang maha adil ini menentukan ketetapan takdir bagi semua makhluk. Ini adalah semua ketetapan takdir yang diperlakukan terhadap semua hambanya. Kadang-kadang ada orang yang ditakdirkan pasangan, ya, yang melelahkan hati. Kadang-kadang kita dihadirkan oleh anak yang melelahkan hati. Kadang-kadang ada yang punya mertua melelahkan hati. Ada yang punya orang tua melelahkan hati. Dan sejatinya ini adalah cara Allah SWT untuk mempertangguh kita, memperkuat kita, mempersabar kita, memperbesar hati kita, dan seterusnya. Sehingga ketika Allah SWT melakukan takdirnya kepada semua hamba, baik kebaikan maupun keburukan, manfaat atau kecelakaan, pemberian atau penghalangan, maka Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Fatir ayat 36 ayat 2 tadi, "Ma yaftahillahu linnas", seperti yang tadi saya sampaikan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia, min rahmatihi, berupa rahmat, maka dikatakan maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan apa saja yang diimtina oleh Allah SWT, ditahan oleh Allah SWT, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan sesudah itu. Allah wahwal azizul hakim. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka dengan begitu makna ar-Rabb, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha pemberi keputusan lagi maha mengetahui. Ya, dikatakan wahwal fattahul alim. Ya, membukakan bagi hamba yang taat perbenaran anugerah dan kebaikan, serta membukakan bagi musuh-musuhnya kebalikan dari itu. Ya. Semua itu dengan keutamaan rahmat dan keadilan. Bahkan kadang-kadang Allah SWT menyatakan bahwa gembirakan mereka dengan neraka. Ya. Sebab orang-orang yang memusuhi dakwah ini menjadi bagian yang merusak. Gitu. Nah, manfaat atau pengaruh positifnya kita mengimani nama Allah Al-Fatah ini, yang pertama, keimanan yang benar terhadap namanya yang agung akan menjadikan seorang hamba selalu menghadapkan diri dan berdoa kepadanya semata-mata agar dia membukakan baginya pintu-pintu taufik, rizki yang halal dan rahmatnya, ya, serta melapangkan dadanya untuk menerima segala kebaikan dalam Islam. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 22, ya, apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapatkan cahaya dari Rabb-nya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ada orang-orang yang ketika kita ingatkan untuk bagian yang kita seringkali sebentar, saya koreksi sedikit. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa tadi Allah SWT menghadirkan balasan ganjaran kepada orang-orang yang soleh pahala, tapi juga memberikan pahala dan ganjaran yang setimpal buat orang-orang yang membangkang. Maka ini adalah bagian yang mereka disesatkan dengan itu.
Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita sering-sering memohon kepada Allah SWT dengan lafaz Al-Fattah. Misalnya kita ingin dibukakan pintu rizki. Jangan disebut ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak 70 kali. Nggak ada itu syariatnya. Tapi ikutlah Rasulullah SAW seperti ketika beliau hendak mengutarakan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Atau dengan bahasa kita juga dibolehkan. Ya Fatah ya Razak, bukakan pintu rezeki bagi kami agar engkau limpahkan kepada kami rezeki yang luas, yang baik, yang penuh keberkahan di dalamnya. Ya Fatah ya Razak, irzik lana. Ya. Allahumma rizukna halalan thayyiban wal mubarakan fih, boleh. Ya. Pokoknya dengan bahasa yang kita bisa pahami sendiri, maka nggak ada masalah. Ya Fatah ya Razak, sebutkan. Ya Fatah ya Hadi, berikanlah aku pembukaan hidayah untuk, dan seterusnya. Ya. Maka kemudian termasuk dalam pengertian memohon kepada Allah SWT ini adalah namanya yang mulia itu diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika masuk dan keluar masjid. Ya. Makanya kita disunahkan untuk membaca Allahumma ftahli abwaab rahmati kalau masuk, dan keluarnya ya Allahumma nas'aluka min fadlik. Ya. Maka rahmat, kemuliaan, dan kebaikan seluruhnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Dia membukakan pintu kebaikan, memudahkan bagi siapa yang dikehendaki, dan semuanya termasuk pengaruh positif dan konsekuensi mengimani nama-nama yang mulia. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, harapan yang luar biasa adalah semoga bahasan ini bermanfaat buat kita semua untuk semakin bersungguh-sungguh dalam mengusahakan kesempurnaan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta banyak mohon kepada Allah SWT agar dibukakan pintu-pintu rahmat kebaikannya dengan menyebut namanya Al-Fattah. Akhirnya kami akhiri bahasan ini, mohon kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna agar Allah memudahkan bagi kita untuk meraih semua kebaikan dan kedudukan mulia dalam agama. Sungguh Dia maha pembuka pintu-pintu kebaikan lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis. Tafadhol mashkur. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Ustaz atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menangkap semua penjelasan secara komprehensif ya. Ya, Betapa jadi sebagai sebuah kesimpulan, kita diajak untuk membaca ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma-asma yang agung itu. Salah satunya dengan tadi ya Fattah ya. Dan bisa digandengkan dengan ya Fattah ya Razak. Kemudian sebutkanlah hajat kita. Tadi kita ingin dapat rezeki dari Allah, kemudian ingin mungkin dengan mendapatkan karunia rezeki berupa anak yang soleh dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi satu harapan kita semua ya, keluarga di Majelis Keluarga Indonesia. Masih ada waktu, silakan yang ingin sharing, bertanya kepada guru kita di tema yang terkait, mungkin tema yang lain juga silakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan inspirasi dan pemahaman yang utuh dari tema ini. Silakan. Pak Amir, silakan Pak Amir dari Solo. Ustadz Ude, tadi sempat terputus sedikit. Yang pertama tadi berbanyak tidak banyak berpikir tapi lebih berzikir. Ya. Terus tidak banyak berakal tapi lebih tawakal. Yang ketiga ya. apa? Yang ketiga tidak pakai logika. Logika. Ya. Ya udah. Sebuah pepatah yang menginspirasi itu Ude. Iya, itu tabiat para nabi begitu, Mas. Ya, terima kasih. Saya bertanya dengan senang itu. hati. Barakallah. Assalamualaikum. Barakallah. Itu salam wabarakatuh. Monggo yang lain. Silakan yang lain. Dan kalau Ar-Razzaq itu juga bisa digandengkan dengan Dzulquwwatil Matin ya Ustaz ya. Karena saya baca di dalam surat Al-Dzariyat ini kan innahu war-razzaq Dzulquwwatil Matin. Saya pernah membaca sebuah nasihat dari para ulama tentang yaitu Asmaul Husna ini. Salah satunya itu menggandengkan nama-nama Allah itu dengan nama yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu salah satunya
Ya Razzaq ya Zu quwwatun matin. Silakan, ada yang lain? Baik. Eh, di Nah, ini ada dari chat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fattah jika dikaitkan dengan paman Nabi, bagaimana? Maksudnya gimana ya? Saya nggak paham ininya, konteksnya. Oh, paman Nabi apakah kafir sampai meninggal? Oh iya, iya, betul. Jadi Allah SWT karena lingkungan yang salah, Allah SWT menjadikan beliau alaihissalam wafat dalam keadaan tidak beriman. Tapi wallahu alam, kalau kita perhatikan dari lisannya, jadi beliau kan berpacu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, yang juga menemani ya, Abdul Muthalib. Ya. Abu Talib maksud saya. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan la ilaha illallah, kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab menyatakan, apakah kau akan meninggalkan agama leluhurmu? Nah itu terus berpacu. Jadi dari sini apa hikmah yang kita bisa ambil? Allah SWT tidak bukakan pintu hidayah kalau kita kemudian salah bergaul. Gitu. Wallahu alam. Karena memang itu takdir yang Allah SWT sudah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai mencari hikmahnya. Karena bagaimanapun sepahit apapun keadaan, bahkan kalaulah Rasulullah SAW diminta oleh Allah SWT untuk menjilati tubuhnya Abu Thalib sekalipun, pasti Allah SWT juga tidak akan mengampuni jika Allah tidak berikan ampunan. Gitu. Sama seperti ketika kita bicara tentang asbabun nuzulnya surat 9 ayat 80. Sistem aja. Ya, manillah. Mbak Dina, monggo, silahkan. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ya Fatah tadi itu kan saya mengkaitkan terkait takdir Ude. Ya. Itu kan saya pernah baca bahwa Allah bisa mengubah takdir seseorang itu Ya. lewat doa. Betul. Lewat doa kita gitu. Dan terkait ya Fatah lagi yang Maha memutuskan, yang Maha Ude sebutkan gitu. Korelasinya seperti apa Ude agar kita bisa selalu sangka baik sama Allah gitu. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya pernah mendengar ada seorang bijak yang menyatakan kita itu ada slogan 3B. Pernah dengar 3B itu nggak, Pak Dina? Konteksnya apa dulu? 3B itu berdoa, Oke. Berusaha, Ikhtiar, berkaca. Oke. Jadi kalau cuma berdoa dan berusaha tapi nggak berusaha evaluasi, cuman minta ikhtiar tapi nggak mau memperbaiki diri, merasa sudah soleh, merasa sudah baik, saya sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah sedekah, saya sudah baca Quran, tapi secara kualitatif seperti itu yang saya bilang, semua mengaku mencintai Laila, ternyata Laila tidak mencintainya. Jangan sampai kita melakukan begitu banyak bentuk ibadah, tapi ternyata belum ada yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya lakukan. Jadi kira-kira nih, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, jika engkau membaca Al-Quran, menangislah. Sudahkah kita menangis membaca Al-Quran? Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, kalau kau nggak bisa nangis, pura-pura nangis, sampai begitu. Artinya kalau kemudian kita melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu kenapa harus nangis sih? Gitu. Itu bagian kelembutan hati kita. Saya sering kali kalau buka pengajian itu, begitu saya sampaikan tentang surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, itu ada yang sanggukan sambil baca itu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia baca isinya apa segala macam dan seterusnya. Masya Allah, ini jelek banget buat saya, Ustaz. Di saya nggak kena. Karena saya tahu bahwa hadis ayat itu adalah bagian yang kemudian menjelaskan tentang anu dan anu. Tapi buat orang yang punya kasus yang memang klop sama kejadian apa yang Allah SWT berikan di ayatnya, dia merasa bahwa ini Allah ke gue banget ini omongan ini. Firman Allah ini buat gue banget nih, ngepas banget nih. Gitu. Nah, bagian itu yang kemudian kalau kita mintakan kepada Allah SWT, tentu bagian yang paling aman berdoa itu tidak boleh memaksa Allah kan ya, Mbak Dina? Misalnya Iya, betul. contoh yang sederhana adalah membaca doa sapu jagat. Itu kan kesapu semua tuh, semua kena. Siapa yang nggak kena? Kena semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan satu doa itu saja bisa dibikin buku setebal ini. Kenapa? Karena dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, dia akan bersinggungan dengan begitu banyak orang. Allah SWT akan berikan positif vibe kepada dia dan kemudian mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Kalau bahasa sananya gitu dikatakan law of attraction. Ya. Kalau Rhonda Byrne menyatakan itu the secret. Kalau Pak R.B. Sentanu menyatakan itu kuantum ikhlas. Gitu. Tapi itu yang kemudian membuat kita menebarkan positive vibe itu seperti yang kita sedang lakukan sekarang. Mencari hikmah di setiap pembelajaran Asmaul Husna itu kemudian membuat kita menjadi, kita nggak tahu nih 90 orang ini yang ngeklik banget sama hatinya, nggak semua. Kan dalam bahasa sederhana, tidak semua di satu kelas itu pasti ranking 1 kan ya. Jadi ketika cara orang menangkap pesan yang Allah SWT berikan kepada kita itu kadang-kadang ya, oh oke, saya cuman sekedar pengetahuan, tapi belum sampai ke tes gitu. Itu kalau udah kena tes, wah udah itu air mata tuh meleleh nggak karu-karuan dan kemudian menjadi, aduh ini gue banget ini, gue banget ini. Kalau misalnya bahasanya gini, kita ngelis nih, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan listnya para ahli tahajud yang akan masuk surga, begitu kita lihat ahli tahajud ini seperti apa kualitasnya, maka kira-kira sudahkah kita masuk ke ahli tahajud? Kemudian ada yang sinis, emang cuma ahli tahajud doang Ustadz yang masuk surga? Enggak, memang enggak. Ada ahli duha, nanti dicari ahli duha. Yang jago, yang sering, yang rutin, yang istiqomah mengerjakan sholat duha, dia akan masuk ke dalam golongan itu. Apakah dia termasuk orang yang kualitatif untuk bisa memenuhi ahli duha? Bagaimana dengan sodakoh yang undianti tiap pagi, ayo sodakoh, sodakoh, sodakoh. Padahal itu bukan bagian yang kemudian menjadi tanggung jawabnya Undianti untuk mengingatkan. Tapi itu adalah beliau memberikan kesempatan kepada kita, yuk yang mau ke surga yuk, sedekah yuk. Bagian yang kemudian terpanggil nggak kita untuk sedekah? Terdorong nggak kita untuk melepaskan keduniaan kita? Sedikit, sebagian. Neng, keluar Ya, sini, Neng. ya bentar Bu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah SWT kadang-kadang nyolek kita, kita nggak ngerasa kecolek. Gitu. Lewat Undianti, dicolek tuh. Padahal itu cara, kadang-kadang dokter Vicky ngingetin, oh yang mau sedekah. Gitu. Itu sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita. Jadi ada kesempatannya. Saya seringkali sama Ustadz Ruli, Renata. Beliau itu kalau ngasih dadakan aja gitu. Ada yang lagi butuh bantuan nih 1,5 juta. Belum sempat, saya kan baru ngajar, baru apa segala macam. Belum sempat transfer, tiba-tiba dihapus tuh. Udah saya hapus ya, udah ketutup sama si Fulan. Yo salam. Kesempatan itu hilang. Padahal ini kalau dilihat dari profilnya orang yang membutuhkan itu, wah Masya Allah dia begitu kita kasih cuma 1,5 juta sih, tapi akan membuat dia menjadi melanggengkan ibadahnya karena kita. Apakah kita tahu dari sekian banyak sedekah kita pasti diterima sama Allah SWT? Kita nggak tahu.
Ahli zikir. Apakah kita termasuk kualitatif masuk ahli zikir? Sudah sekuat apa kita? Zikir kita. Istighfarnya berapa banyak? Kalau Rasulullah SAW punya 100 di tiap majelis, berapa majelis yang beliau duduki? Membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Itu kalau kemudian taat sama suami gitu ya, buat perempuan kan gampang banget tuh. Taat sama suami. Begitu dikasih tahu, wanita yang soleha itu adalah wanita yang dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah SAW, dia sholat 5 waktu tanpa yang sunnah-sunnah, dia saum Ramadan yang wajib saja tanpa yang sunnah-sunnah, dia taat kepada suaminya. Apa yang dibilang sama beberapa perempuan-perempuan yang hore itu, para sosialita itu, suami yang mana dulu Ustadz? Gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak bersyukur banget gitu. Yang kata Rasulullah SAW ketika dilihat neraka, yang lebih banyak perempuan yang tidak bersyukur atas suaminya. Emang dasar laki-laki. Udah deh kena semua. Bapaknya laki, anaknya laki. Kok dibalikin lagi? Emang bapak lo gitu? Enggak, kecuali bapak gua lah bisa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Mbak Dina ya? Nuhun Ude. Berarti kita harus Apa? memilih ibadah favorit, yang penting kita istiqomah gitu ya Ude. Betul. Tapi sesuai dengan cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi dalilnya harus kokoh. Iya. Nggak bisa kita Yes. kemudian ya ikhlas doang gitu, modal ikhlas doang. Rasulullah SAW 2 rakaat sholat subuh. Saya mah harus lebih banyak 5. Ya nggak bisa ngarang. Asal kan nggak bisa begitu gitu. Gitu ya Teh. Nuhun Ude. Mangga. Barakallah. Dan tadi kata kuncinya tiga B tadi ya. Iya. Berdoa, Berdoa, berikhtiar, dan berkaca ya. berkaca. Evaluasi itu perlu. Karena kita kadang-kadang gitu, Ustaz. Kita ngerasa bahwa kayak gue udah zikir, kayaknya gue udah. Akhirnya apa? Transaksional sama Allah. Ya Allah, gue udah gini, gue kurang apa sih gue? Sehingga kita jadi bermain di atas takdir. Kayak contoh yang waktu itu aneh itu ke bandara pakai 2 koper tuh. Bang, flight saya mepet, cepetan ya. Pokoknya saya nggak mau kena macet. Tidur dia. Begitu tidur, begitu melek. Lah, kok masih di sini, Bang? Bukannya lewat bisa lewat tol apa bla bla bla. Seolah-olah dia lebih menguasai takdir ketimbang Allah. Parah kalau sudah begitu tuh. Artinya seperti tadi, mestinya pakai slogannya para nabi itu. Jangan kebanyakan mikir, pakai zikir banyakin. Jangan pakai akal tapi banyakin tawakal. Jangan pakai logika tapi kedepankan takwa. Insya Allah selamat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan betapa indahnya ketika kita termasuk dalam surat Az-Zumar ayat 22 itu Masya tadi. Allah, Masya Wah, Allah. itu udah kenikmatan. Masya Lahu Allah. ala nuri rabbih min rabbihi. Ya Rab. Dan Ya Rab. dia itulah orang-orang yang berada dalam cahaya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk jamaah yang dimuliakan Allah. Amin. Termasuk orang yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 22 itu adalah orang yang Amin ya Rab. dibukakan hati kita eh, ke dalam Islam. Dan ketika orang sudah dibukakan hati kita ke dalam Islam, maka Allah menyebutkan mereka itu adalah orang yang berada dalam cahaya Allah. Dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa saja. Masya Allah. Kita sudah dalam cahaya Masya Allah, Allah. berarti kita selalu dibimbing oleh Allah dalam taufiknya ya, dalam hidayah dan taufiknya. Maka apapun yang kita lakukan sesungguhnya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Afan Ustaz, ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menjawab Laila tadi, syair Laila tadi. Masya Allah. Jadi bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Allah mencintai kita? Kita akan lebih senang zikir daripada mikir. Kita akan lebih banyak pakai tawakal ketimbang pakai akal. Kita akan lebih banyak bertakwa ketimbang pakai logika. Kita akan lebih mengedepankan bahwa saya yang butuh kepada amal ini. Jadi seperti Teh Dina bilang, kita harus punya amalan andalan, harus punya amalan favorit. Kalau Bilal punya sholat sunnah syukur wudhu, kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qiyamul lailnya sebelum tidur, kalau Abu Hurairah itu punya witir sebelum tidur, kalau Ibnu Umar itu punya tahajud gitu.
Kalau sahabatnya Abdullah bin Amr bin As itu punya memaafkan kesalahan orang sebelum tidur, kita punya apa? Gitu. Mas Amir, tafadhol. Kepencet atau memang nanya nih Mas Amir? Tanya, Ustaz, dalam tadi bertindak. Cilik suaramu ya Mas? Ya ini pakai. Eh, Oh alah, udah jelas ya. ya. Agak Eh, dicantol nama. dalam melakukan ikhtiar atau istiqomah apapun itu kan tadi berdasar pada eh, sunnah, ya kan, sunnah dan dalil maksudnya. Dalil betul. Kalau dalil, kita cukup tahu melalui kajian seperti ini, dalil yang disampaikan sama Ude, alangkah lebih baik kita mengetahui secara detail dari dalil itu. Tapi apabila ada keterbatasan, hanya mendengar aja dan mengamalkan, apa itu bisa, Ustaz? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bedakan antara taklid dengan ittiba. Bisa bedain nggak? Taklid sama ittiba. Taklid itu asal ustadznya ngomongin dalil, ikut. Sama kayak ittiba nggak? Iya, karena yang diittibai adalah dalilnya tadi. Jadi kalau ustadznya nggak ngomong dalil, nggak usah diikuti. Jadi mau ngomong, kita harus gini, pung, ya gitu. Tapi kalau kemudian dalilnya nggak ada, nggak usah. Gitu. Nah itu bedakan taklid yang benar dengan ittiba hampir sama. Ketika memang berkedudukan pada dalilnya, pada hujahnya. Gitu. Minimal ada hadisnya gitu. Kalau nggak ada ayatnya. Atau kalau mau sempurna lagi, ada ayatnya, ada hadisnya, ada penjelasan para ulama, diperkokoh para orang-orang yang meyakini itu di kalangan para sahabat. Contoh, sholat sunnah. Ada nggak yang 4 rakaat? Ada. Tapi mana yang lebih kuat? 2-2 atau 4-4? Gitu. Maka kita ngambil, yang 2-2 deh, yang lebih kuat. Gitu. Sama kayak kita waktu bahas duha. Duha itu katanya ada yang bilang itu dhaif jidan Ustadz hadisnya. Oh betul. Memang ada yang dhaif jidan. Tapi kita ngambil jalur yang berbeda. Jalur yang sahih gitu. Emang hadis cuma satu. Enggak. Gitu. Jadi harus punya kekayaan khazanah keilmuan juga. Sering-sering baca fatwa-fatwa ulama itu lebih menyelamatkan sih. Gitu. Wallahu a'lam. Gitu ya, Mas Amir ya. Iya. Jadi yang kalau mau dari majelis yang kita perdengarkan itu, yang kita dengarkan bisa kita cross check di UFIT kemarin ya. Leres. Leres. Oke. Syukran. Afwan. Fi amanillah. Sekaligus menjadi motivasi saja ya. untuk kita semua untuk terus bermajlis ilmu, karena inilah yang pentingnya kita berilmu ini, karena ilmu inilah yang akan mudah-mudahan menyelamatkan kita, tidak menjadi orang yang taklid. Masih ada di Bu Darmi nih. Apakah adakah doa biar kita selalu dilapangkan hati ketika sudah berusaha maksimal untuk ukuran kita, mengingatkan orang yang selalu mengulang kesalahan dan dia menganggap itu hal yang sepele, atau memang ini belum maksimal di mata Allah, usaha kita mengingatkannya. Oke, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bude Darmi, kita itu bukan pemberi hidayah. Fadzakir innama anta mudzakir, ingetin doang, status kita cuma sebagai pengingat. Fadzakir inna fa'ati dzikra, kata Allah. Ingatkan, karena sesungguhnya pengingatan itu ada manfaatnya. Manfaat buat kita, manfaat buat orang. Saya teriak-teriak, makan minum pakai tangan kanan. Ibu-ibu pakai kaos kaki. Aduh ini itu apa segala macam dan seterusnya. Diikuti atau enggak tergantung dia. Seperti tadi yang saya bilang, apakah 87 orang ini kemudian berada di ranking 1 semua? Nggak mungkin. Pasti dalam satu kelas ada yang ranking paling bontot kan gitu. Jadi apakah semua pemahaman orang ketika kita ngasih tahu sampai
entek ngamek kurang golek, nggak kurang-kurang kita ngasih tahu itu. Ih, sholat dong, gini gitu apa tiap hari. Itu mau penceramah paling top sekalipun kalau Allah SWT tidak berikan hidayahnya, ya nggak nyampe. Tapi dengan bagian yang kemudian apa namanya, Allah SWT bukakan sedikit saja, itu asal itulah kasih bocor halus saja sama Allah. Dek, itu biar Allah kemudian bisa berikan limpahan yang sangat luar biasa kepada beliau. Kan kita lihat tuh, Agim dulunya kayak apa, Ustadz Felix Xiao dulunya kayak apa, gitu. Ustadz Yusuf Mansur dulunya kayak apa, Ustadz Allahyarham Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, gitu, sahabat saya, Allahyarham, dulunya kayak apa, gitu. Ustadz Arifin Ilham Allahyarham, kayak apa dulu, gitu. Bang Gito Rolis Allahyarham, kayak apa dulunya. Tapi akhirnya Masya Allah, luar biasa. Tadi yang saya bilang, Umar bin Khattab kurang apa coba beliau itu? Bikin Tuhan sendiri, bahkan di zaman apa namanya, banyak mitos yang menyebutkan bahwa beliau mengubur anaknya hidup-hidup dan seterusnya. Padahal itu cerita Israeliat. Tapi hasilnya apa? Dia bersanding dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi terus ingatkan, tapi mohon juga kepada Allah, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah lembutkan dia. Jadi nggak cuman sekedar ngingetin. Nah ini kalau Bude Darmi kayaknya mesti pakai 3D nih. Ada 3B, ada 3D. Dakwahi, doakan, dawamkan. Ya Bude? Dakwahi, doakan, dawamkan. Tersuhun Ustaz. Monggo. Sebab kadang-kadang orang mendakwahi doang nggak ngedoain. Padahal dari sujud itu adalah hal yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang meninggalkan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Saya sejak 2004 selalu terinspirasi untuk mendoakan keluarga saya. Saya selalu tambahkan kalau ada yang pernah sholat di belakang saya, dia pasti merasa sujud itu lama banget. Saya selalu tambahkan tuh. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, saya sambung. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baru naik Allahu Akbar. In every single sujud, di tiap kali sujud. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, saya selalu bacakan itu. Karena kalau saya saja yang ngasih tahu, Dek sholat, Kak sholat, Mbak ini apa semua, ya udah cuma didengar, oh iya Pak, oh iya siap 86 apa segala macam. Begitu saya bilang, saya ninggal kalian di tempat yang tidak ada pengawasan saya serahkan dirimu kepada Allah. Habis itu minta ke Allah. Nabi Ibrahim begitu kan? Ditinggal tapi kemudian dimintakan sama Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ada Ustadz Gildan juga nih, Masya Allah, bareng sama kita. Mudah-mudahan ujian saya lulus kalau berhadapan sama beliau. Baik, gitu Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Alafu saya nggak bisa lama soalnya persiapan buat persiapan pergerakan lagi. Jadi alafu saya langsung undur diri. Hadanallahu ayakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi wasabil haq akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan atas ilmunya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk terus memperbaiki ibadah kita. Karena salah satu yang terpenting dari semua kajian ilmu di Majelis Keluarga Indonesia adalah amal ya. Tidak hanya ilmu tapi juga amal. Praktek dari apa yang sudah kita dapatkan itu juga yang sangat penting, karena ilmu tanpa amal juga menjadi tanpa sia-sia. Baik, dan kembali saya ingatkan nih, di pagi yang mulia ini kita manfaatkan untuk selain untuk menuntut ilmu dari guru-guru kita, juga untuk memperbanyak sedekah
Mudah-mudahan ini menjadi amal yang Allah ridho kepada kita semua ya, dan menjadi amal yang kita bisa banggakan di akhirat kelak, bahwa ini ada amal yang rutin kita lakukan sebagaimana tadi nasihat dari Ude kepada Bu Darmi ya. Dawamkanlah semua amal kita, yaitu dengan cara bersedekah untuk dakwah, kegiatan dakwah Majelis Keluarga Indonesia. Dan sekali lagi saya ingatkan, ada wakaf buku yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ude, wakaf buku yang ditulis oleh Tuan Guru Subhanahu Pelajar, dan ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu amal yang bisa kita banggakan di akhir kelak, itu amal wakaf yang insya Allah bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita dimanapun, dengan membaca buku Tadabbur Al-Fatihah ini bisa memberikan pemahaman lebih utuh lagi terhadap surat yang paling agung ini, ya, surat Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an